Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau komentari beberapa komentator ya yang jelek-jelekan saya di komentar video di pesantren Jolali ya, yang judulnya hashtag bebas Jokowi masuk bui, ketua KPK terjungkal. Nah, itu di situ yang nonton 4 hari lumayan ya, ada 100.000 lebih ya yang menikmati wajah saya ya. Menikmati wajah saya, di situ saya batuk-batuk. Ya karena memang usia saya ya. Sekarang usia saya itu 63 tahun. Kemudian lebih 4 bulan. Kemudian lebih berapa ya? 16 lebih 20 hari. Iya. Lebih 20 hari. Dan di situ di video itu saya batuk-batuk. Analisisnya canggih ya. Kemungkinan ketua KPK terjungkal, kemungkinan Jokowi itu masuk bui dan Hasto bebas ya. Itu nggak ada di podcast lain itu begitu. Rocky Gerung aja nggak berani ngomong gitu. Tapi yang mau saya komentari, coba itu. Saya dibilang situ saya umur terlalu sayang dibuang-buang. Kalau harus ngelihat semua YouTube itu banyak benar YouTube. Mendingan kita melakukan imajinasi sendiri aja ya. Yaitu kemungkinan Jokowi itu dibuang, dibui masuk penjara ya. Itu ada dasarnya, nggak asal ngomong saya itu. Meskipun bibir saya itu domble. Domble itu kalau bahasa Betawinya doer. Ya kan udah dari sononya ya kalau bibir saya itu doer ya. Jadi pakailah kekuatan bibir yang doer itu untuk untuk ngomongin orang ya. Maksudnya untuk membuka perspektif gitu loh. Lihat buku saya itu banyak kan. Jadi saya meskipun pekerjaan saya tukang bubur, saya tukang baca. Saya tadi dapat bubur beli jualan hari Sabtu ini dapat 150.000, lumayan kan? Jadi siapapun presidennya itu rakyat harus menolong diri sendiri. Laki-laki harus bisa cari uang. Gitu. Meskipun usia saya sudah senja, kita harus cari uang. Kafabil mar'i isman, ya kata Rasulullah. Cukup berdosa laki-laki ya isman kalau dia itu nggak ngasih makan keluarganya. Ya. Jangan usia senja jangan nganggur, harus tetap ngasih makan sebagai tanggung jawab seorang suami, ngasih makan istri. Jangan suaminya di rumah, istrinya suruh kerja. Ya kan? Pagi-pagi dianterin istrinya pakai motor. Sore-sore dijemput suaminya. Istrinya itu dijemput sama istrinya, dijemput sama suami di rumah nggak kerja. Jadi saya kan lumayan masih bisa menghasilkan uang, masih produktif ya. Meskipun bibir saya itu ya begitulah. Katanya bibir saya domble. Ya untuk kekuatan saya di domblenya itu, kekuatan saya di doernya itu. Terus saya batuk-batuk. Terus katanya saya ini sudah mau mati, udah sepuh jadi harus tobat. Iya benar itu kata Rasulullah ya. Umur umatku itu antara 63 sampai antara 60 sampai 70. Jadi saya juga merasa ini berbahaya umur saya itu sebenarnya. Saya sudah 63, 10 bulan
20 hari, ya kan? Abu Bakar meninggalnya umur 63, Umar bin Khattab 63, Rasulullah 63. Hanya Abu Bakar Utsman itu 80 ya. Panjang ya. Terus Fatimah anaknya Rasulullah 28, ya enggak? Ayahnya Gus Dur berapa? 39. Wahid Hashim pahlawan nasional. Ahmad Yani 44 dibunuh sama orang PKI ya. Wakil Rudolf Supratman 39. 36. Indonesia yang pencipta lagu itu. Terus itu Bapak TNI Jenderal Sudirman itu lebih muda lagi. Berapa? 34 ya. Jadi Kartini lebih muda lagi. Setelah melahirkan anaknya yang pertama, Raden Ajeng Kartini, 25 tahun. Jadi kalau komentar soal fisik, soal bibir saya doer dan kemudian saya berumur sudah senja, itu kenyataannya begitu. Tapi kalau ngasih komentar tuh yang memberikan wawasan yang lebih gitu loh ya, yang mencerahkan gitu, yang punya makna gitu ya, yang meaningful gitu loh. Jangan fisik, jangan yang gitu. Maksudnya pikiranmu apa waktu nulis komentar tuh, ya? Apa nggak bisa mikir sedikit? Mikir sedikit gitu loh, gitu. Jadi biasakan untuk berkomentar yang ada manfaatnya gitu ya. Saya ngomong soal ramalan saya Jokowi akan masuk bui, itu ada dasarnya ya. Dasarnya adalah ucapan dari Abdullah Hamahua. Dalam videonya itu dia bilang Jokowi itu pernah menerima uang 5 triliun ya. 5 triliun. Terus dari pengusaha di Kalimantan Selatan ya. Mungkin maksudnya pengusaha tambang atau sawit, saya nggak tahu. Dan dia tidak menyebut nama. Terus uangnya 5 triliun itu diberikan ke anaknya, yaitu Kaisang, untuk beli, ini kata Abdullah Hamahua ya, untuk beli saham perusahaan sawit di Malaysia. Si ada yang masuk, bentar. Tuh, telepon dari anak gadis umur 19. Murid saya mau ngajarin cara bikin kondok ya. Mozzarella. Sini setengah lagi rekaman, di teleponnya nggak. Sekarang jam berapa ini? 11.38. Saya bilang datangnya nanti jam 1 kurang 1/4 habis sholat. Susah. Saya tunggu dari jam 10 baru nelpon jam setengah 12. Ya, kembali ke Jokowi. Jadi dia nerima 5 miliar dari pengusaha. Kok 5 triliun loh ya. Ini bukan 5 miliar, sorry, 5 triliun. Kata Abdullah Hamahua, penasihat KPK tahun 2005 sampai 2013, yang terkenal sangat independen waktu itu KPK ya, penuh dengan integritas ya. Nah, kemudian uang yang 5 triliun dikasih ke anaknya, ke Kaisang, untuk beli saham perusahaan sawit, kelapa sawit di Malaysia. Nah itu KPK harus nyelidiki itu, katanya si Abdullah Hamahua. Kayaknya itu kena itu nanti Jokowi. Nah, itu loh dasarnya, ya kan? Tapi kemungkinan peluangnya juga kecil ya. Meskipun ada. Kenapa? Karena ada pertanyaan dari Abdullah Hamahua ya, dalam video yang lain. Apakah berani Prabowo itu memberantas korupsi? Nggak mungkin berani, katanya. Dia jawab sendiri. Kenapa? Karena di KPK itu Prabowo yang sekarang jadi presiden itu punya 2 kasus di KPK.
ya kan, 2 kasus. Ya kalau dia ya nggak mungkin berani kan, logikanya ya jelas ya. Jadi harus ada kompromi-kompromi ya, yang tampaknya Jokowi nggak mungkin dijebloskan ke penjara kalau negeri ini nggak akan hancur-hancuran ya. Tapi nggak tahu kalau Prabowo betul-betul bertangan besi memberantas korupsi betul. Tapi kayaknya kok dia naik jadi presidennya bantuan Jokowi kan. Waktu Jokowi masih jadi presiden kan di backup habis-habisan tuh dengan bansos, dengan ASN, dengan Parcok, dengan Abdesi kan gitu. Abdesi itu asosiasi Abdesi perangkat desa seluruh Indonesia ya, di bawah komando dari Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri ya. Di backup habis-habisan karena Jokowi waktu itu kan supaya berkepentingan Prabowo jadi, karena wakil presidennya itu adalah calonnya adalah anaknya, yaitu Gibran Raka Buming Raka ya. Jadi total-totalan tuh Jokowi pasang badan atau membela habis-habisan si Prabowo. Nggak mungkin Prabowo akan kemudian menjebloskan Jokowi ke penjara, tapi kemungkinan itu ada karena ada kasus yang 5 triliun mungkin sebagai gratifikasi dari pengusaha atau dari oligarki, kita nggak tahu, dan itu harus dicek langsung ke Abdullah Hehamahua ya. Yang ngomong ini bukan orang tukang kacang loh, atau tukang donat di pinggir jalan, atau tukang somai. Ini Abdullah Hehamahua, bekas penasihat KPK di saat KPK lagi nggak bisa diintervensi oleh kekuasaan sangat independen sebelum dilemahkan oleh Jokowi tahun 2019 lewat revisi Undang-Undang KPK ya. Tapi ini KPK tahun 2005 sampai 2013 Abdullah Hehamahua sebagai penasehat ya. Jadi punya tingkat integritasnya itu tinggi. Beda dengan Jokowi yang dicap sebagai orang yang penuh kontradiksi atau dicap sebagai orang yang suka bohong dan ingkar janji kan gitu. Beda Abdullah Hehamahua dengan Jokowi gitu. Dan kemungkinan yang akan dikorbankan ya tentu saja ketua KPK yang paling lemah di antara triangle itu, Jokowi, ketua KPK Pak Hasto gitu ya. Hasto nggak mungkin masuk penjara juga. Kenapa? Lah itu Prabowo dan Hasto punya dokumen-dokumen yang bisa jadi bom waktu menurut Koni kan. Dan itu kalau menurut Rocky Gerung, isi dokumen Hasto yang dinotariskan oleh Koni Rahakundini Bakri di Rusia itu, temannya Hasto yaitu Rukoni itu kemungkinan besar berisi kejahatan Jokowi kan gitu ya. Dan nggak mungkin itu kalau dibuka bisa hancur-hancuran negeri ini kan. Banyak pejabat-pejabat yang kemungkinan terlibat dan ada data-datanya, ada dokumen-dokumen yang bisa membuat mereka itu nggak berkutik dan menyerah ya. Itu berantakan, saling bunuh-membunuh nanti dalam pengertian politik ya. Jadi kemungkinan nggak mungkin Hasto masuk penjara, nggak mungkin Jokowi masuk penjara, kemungkinan KPK yang terpental, ketua KPK Setio Budianto itu, yang dia merasa sangat kuat ya. Dia lupa sejarah KPK itu penuh dengan pertarungan cecak dan buaya dan lain-lainnya, up and down, dan mengorbankan, membuat ketua KPK terjungkal ya, yaitu Antasari Azhar dan Abraham Samad ya, yang sama-sama dipilih dengan cukup meyakinkan oleh DPR kan. Jadi itu analisis yang gampang dikembangkan ya. Jadi nggak usah terpaku dengan penampilan saya yang memang tidak apa istilahnya, juga tidak good looking gitu loh. Udah saya mau siap-siap sholat zuhur. Ya terima kasih ya, ngantuk aku saja nih. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.